Mengapa lebih mudah untuk kita mengulang kebiasaan-kebiasaan buruk daripada kita memulai kebiasaan baik? Waktu awalnya kita mulai kebiasaan baik ini, kita semangat banget, motivasi masih tinggi. Tapi sejalan dengan waktu nih, motivasi kita mulai turun dan kita balik lagi ke kebiasaan buruk kita. Awalnya kita rajin olahraga, rajin minum air putih, rajin makan buah dan sayur. Tapi lama-kelamaan kita balik lagi ke kebiasaan kita. Kita mulai lagi makan junk food, minum minuman yang manis-manis, terus mulai rebah-rebahan lagi, malas-malesan lagi, nonton TV berjam-jam, main game sampai lupa waktu. Susah untuk bisa memulainya. Gimana caranya? Ada satu cara yang dia katakan sama James Clear di bukunya Atomic Habit tentang bagaimana kita bisa mengubah kebiasaan kita dengan mengubah identitas kita. Jadi caranya gini. Yang pertama kita mesti tentukan dulu identitas apa yang kita inginkan, ya. Jadi contohnya sasarannya itu bukan untuk membaca satu buku, tapi sasarannya adalah kita jadi pembaca atau orang yang suka baca. Sasarannya itu bukan untuk menang lomba maraton, tapi sasarannya adalah supaya kita bisa jadi pelari. Sasarannya bukan supaya kita naik pangkat, tapi sasarannya adalah kita harus jadi pemimpin yang baik. Nah, jadi identitas itu yang kita cari. Tadi suka membaca, orang yang suka membaca itu identitasnya, atau jadi pelari itu identitasnya, atau jadi pemimpin yang baik itu identitasnya. Nah, kalau kita sudah membayangkan identitas yang kita mau seperti apa, kebiasaan itu akan lebih attach, lebih lebih masuk gitu. Kita jadi lebih semangat untuk melakukannya. Karena pada awalnya memang kita semangat melakukan suatu kebiasaan itu karena motivasi. Tapi kalau misalnya motivasinya udah mulai turun, ya udah kita jadi balik lagi ke kebiasaan lama. Tapi kalau misalnya kebiasaan itu kita lakukan karena ada satu identitas yang tertentu yang kita tuju, nah itu akan lebih mudah kita untuk sampai ke sana. Saya kasih contoh. Misalnya ada dua orang perokok, kemudian ditawarin rokok sama temennya. Bro, rokok bro? Orang yang pertama bilangnya gini, sorry bro, gue lagi mencoba berhenti nih gitu. Sementara orang yang kedua waktu ditawarin, bro, rokok bro? Dia jawabnya, sorry bro, gue bukan perokok. Beda ya? Yang satu lagi berusaha untuk berhenti, yang satu sudah mengungkapkan identitas dia sebagai bukan perokok. Nah ini nih, yang lebih mudah untuk dilakukan adalah yang orang kedua. Orang kedua ini akan merasa, pokoknya gue bukan perokok, gue gak mau merokok lagi, gitu ya. Makin bangga kita dengan identitas kita, kita makin keras usaha kita untuk bisa mencapai tujuan kita. Makin keras usaha kita untuk membuktikan identitas kita. Yang kedua, setelah kita menentukan identitas yang kita inginkan, kita mulai membuat langkah-langkah kecil untuk memperkuat identitas itu. Nah, contoh, kalau kamu mau punya identitas seorang yang punya gaya hidup sehat, nah kamu harus membayangkan kira-kira orang yang punya gaya hidup sehat ini pilihan-pilihan apa yang mereka buat. Pasti orang-orang yang punya gaya hidup sehat itu mereka rajin olahraga, mereka rajin minum air putih, mereka juga istirahatnya cukup gitu kan. Nah, ini yang kita lakukan juga gitu. Jadi kita sudah menempatkan diri kita di posisinya mereka. Walaupun nih sebetulnya berat badan kita belum ideal, kita belum merasa benar-benar sehat, tapi kita sudah melakukan apa yang dilakukan sama orang yang punya gaya hidup sehat, ya. Kalau kamu mau jadi businessman yang sukses misalnya, apa sih kira-kira yang dilakukan seorang businessman yang sukses? Nah, orang seperti ini pasti nggak buang-buang waktu untuk liatin sosial media sampai berjam-jam, kepoin statusnya orang. Nggak kan? Orang seperti ini menggunakan waktunya dengan efisien. Dia akan cari tahu bisnis apa yang akan menguntungkan. Kemudian dia akan cari tahu tempatnya di mana nih kira-kira saya mau jualan misalnya. Kemudian potensial buyernya seperti apa sih, orang yang akan beli produk saya seperti apa. Saya mau memasarkan produk saya ini di mana gitu. Nah, dia akan membuat rencananya, dia akan susun waktunya dengan baik, dia akan memperhatikan, menganalisa keadaan di sekitarnya, kondisi ekonomi di sekitarnya. Businessman yang baik dia nggak akan buang-buang waktu untuk melakukan hal yang nggak penting kayak main game sampai berjam-jam gitu, tapi dia akan menggunakan waktunya dengan efisien.
Kalau misalnya kamu mau jadi orang yang produktif misalnya. Orang yang produktif itu dia dari malam dia sudah merencanakan. Besok saya mau mengerjakan apa aja, A, B, C gitu. Dia udah siapin tuh hal-hal apa yang akan dia lakukan. Jadi besok pagi dia bangun, dia udah tahu, bangunnya pagi-pagi banget. Dan dia udah mulai melakukan semua hal itu dengan benar, sehingga harinya jadi hari yang produktif. Banyak hal yang bisa dia lakukan di hari itu. Orang yang produktif nggak mungkin cuma tidur-tiduran, rebah-rebahan di tempat tidur tanpa melakukan apa-apa. Itu bukan tipenya orang yang produktif. Jadi kita mesti tahu dulu identitas orang yang kita kejar itu yang seperti apa, dan lakukan seperti yang orang itu lakukan. Ada suatu quote bagus yang dikatakan sama Earl Nightingale. Dia bilang, "The key to success is realizing that you become what you think about." Kunci sukses adalah pada saat kamu menyadari atau kamu membayangkan bahwa kamu sudah menjadi orang yang kamu pikirkan. Analoginya begini, pikiran kita ini adalah suatu tanah yang subur. Tanah yang subur, kalau kita tanamkan apa aja di pikiran ini, dia akan tumbuh. Nah, benih yang mau ditanam itu terserah kita. Kita bisa pilih kita mau tanam benih bunga yang cantik, atau kita bisa tanam tanaman beracun, ya. Nah, setelah ditanam, kita kasih air, kita kasih sinar matahari yang cukup, lama-kelamaan benih ini akan tumbuh sesuai dengan benih yang kita tanam. Air dan sinar matahari yang cukup itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan. Kebiasaan ini akan mendukung si benih ini, gitu. Ya, kita akan melakukan apapun itu yang mendukung identitas kita. Semakin kita bangga sama identitas kita, kita akan semakin membentuk kebiasaan-kebiasaan menuju ke arah identitas kita. Akhirnya kita akan tumbuh sesuai dengan identitas yang kita mau. Saya berharap di tanggal yang sama seperti hari ini, tapi di tahun yang akan datang, identitas yang kita inginkan sudah semakin terlihat. Sehingga kita sudah bisa melihat bahwa kita udah jadi pribadi yang lebih baik, makin hari makin baik, sampai kita bisa jadi versi terbaik dari diri kita. Yuk, kita ketemu lagi di video-video saya lain.